Ketika kita pedomani itu, maka menjadi nafsu mutmainah, nafsu yang tenang. Inilah yang dipanggil bisa sampai kepada Allah. Sesuai dengan firman tadi, ya ayu Tuhan nafsu mutmainah, irji ila rabbika radiyatan mardiyah. Fadkhuli ibadi, fadkhuli jannati. Hai jiwa yang tenang, kembali kepada Tuhanmu dengan ridhomu, dan Allah ridho atasmu. Masuklah kau menjadi hamba-Ku, kata Allah. Masuklah kau ke dalam surga-Ku, kata Allah. Jadi kalau udah mutmainah, kita baru bisa dibilang Allah hamba. Kalau belum bisa. Jauh mungkin. Kalau kau mau tahu dari awal terus ikuti. Masuklah kau dalam golongan hamba-Ku, kata Allah. Kalau udah tenang ini, dan masuklah ke dalam surga. Kalau udah hamba, pasti surga jaminannya. Itu janji Allah. Hanya nafsu yang tenang bisa masuk ke dalam surga. Nafsu mutmainah ya. Nafsu mutmainah jangan salah mutmainah. Jadi ada dalam Quran ada. Iya. Ada hadisnya. Semua ini isi Quran ini ya. Iya. Jadi jangan makanya kadang-kadang mana ya? Ada bentuk takut. Yang mendengar belum pernah mendengar akan timbul fitnah. Iya. Karena kan yang mendengar itu belum tahu semua isi Quran. Iya. Jadi kalau kita ceritakan kenapa kita untuk jihad bin nafsi, perang melawan diri sendiri tadi, hawa nafsu diri sendiri, untuk apa? Kalau secara syariatnya, dalam Quran Allah mengatakan, kau masuk jadi golongan hamba-Ku, kata Allah. Kau masuk ke dalam surga-Ku, jaminan. Jadi kalau belum nafsunya tenang, jangan haraplah masuk surga. Nafsunya masih ada iri dengki dalam ini, jangan bisa lah. Nggak bisa ya. Nggak bisa. Ada iri, masih ada dengki nggak bisa. Nggak usah jauh-jauh. Iblis dulu tempatnya di surga, benar nggak? Karena dia iri dengki sama si Adam tadi, ya kan? Kan iri dengki dia tuh, asap dia. Maka dia keluar dari surga, dendam dia. Maka keluar kau dari surga, kata Allah, kan gitu. Jadi jangan harap orang yang ada sebutir jarah nafsu, dengki atau dendam dalam dirinya bisa masuk surga, jangan, nggak ada harapan. Iblis pun terusir dari surga gara-gara itu. Jadi kalau ada masih nafsu keji dan mungkar dalam diri kita, jangan harap masuk surga. Bukan amalmu yang menjadi masuk surga, tapi kebaikanmu. Jiwamu udah suci ya. Ketika jiwamu suci dari nafsu amarah, dari nafsu yang dengki, hasad, semua nafsu matmunah yang buruk-buruk, maka jamin Allah, masuk kau jadi hamba-Ku, kata Allah. Masuk ke dalam surga, kata Allah. Fadkhuli ibadi, fadkhuli jannati, kata Allah. Masuk kau ke dalam surga-Ku, kata Allah. Jadi kalau kita cerita surga, kalau masih ada orang yang dengki, jangan harap, walaupun ibadahnya tergantung ya, sholatnya, puasanya, ya, zakatnya, infaknya, tapi masih ada ria dalam dirinya, pamer, masih ada ujub, merasa bangga diri, keakuan, masih ada sombongnya, merasa akunya tadi, seperti iblis, ada dengki, ada iri. Nggak senang melihat orang senang, ya, susah melihat orang susah senang. SMS susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Oh, kalau masih ada itu jangan harap ke surga, walaupun ibadahmu entah kayak mana. Jadi kuncinya surga cuma nafsu jiwamu yang tenang. Kalau kau mau meraih surga, ketika kita bicara soal syariat, Allah janjikan surga untuk bagi jiwa-jiwa yang tenang. Nafsu-nafsunya sudah tenang. Jadi kalau menyimak dari kata-kata dan tadi, bukan karena kita menghadap Allah Tuhan, aku sholat, soal hadap ibadah, bukan itu. Jiwamu yang dipandang Allah, hatimu, kedudukan hatimu itu ada nggak masih dengkinya, iri, dendam, ujub, merasa bangga, pamer, ria, pingin istilahnya orang menghormat dia,
merasa diri suci, semuanya kena. Itulah namanya maksiat batin, itu yang dipandang Allah. Jadi kalau mau cipta surga, tenangkan nafsumu, kendalikan jiwamu. Oh, ini nggak baik, ini nggak baik, ini baik. Berprasangka yang baik lah. Jangan ada suujon, buruk sangka. Husnudzon aja, berprasangka baik aja kepada sekalian makhluk. Kenapa prasangka baik? Karena sesungguhnya Allah tahu mana yang terbaik. Kan semuanya manusia itu diberi Allah rahasia. Ada rahasia Allah kepada diri masing-masing manusia. Ada kadang-kadang Allah memperjalankan orang itu untuk sebagai ujian sama dia. Lulus nggak? Karena Allah mau menaikkan derajatnya. Nggak boleh rugi, boleh. Bukan kau. Jadi ketika Allah mengajarkan memberi tangan kanan, tangan kiri jangan tahu dalam Quran kayak mana? Ya itulah. Diri kita sendiri nggak boleh mengingat kebaikan yang pernah kita berikan. Udah, Karena apa gitu? Karena setiap kebaikan, kebisaan, ya, keadaan gitu. Maksudnya keadaan, kelebihan yang kita punya itu karena Allah yang memberikan. Dari mana pula kok kita yang mesti dipuji? Paham kan? Kau diberikan Allah rezeki melimpah. Supaya Allah bilang apa? Supaya kau bisa membantu orang yang susah. Dari mana pula kau mesti dipuji? Karena Allah memberikan rezeki maka yang mudahkannya. Supaya apa? Supaya kau bisa berbuat baik. Kalau nggak dimudahkan Allah, mana bisa? Beri dan cerita dimudahkan ini kan. Tentu bisanya karena aku ya, Jadi ada orang bilang ikutlah kata hati yang mana? Hati-hati nih kan, ya kan? Iya. Kalau hatinya masih dalam keadaan hasad dengki, Hati mana mau ikut nih? kau kan? Hatinya masih dibaluti daripada hasad dengki tadi, dendam. Itu mau diikuti, setan lah diikutinya. Tapi ketika diikutinya hati nurani, tahu dia hak kebenaran itu. Ada yang hak pada diri, itulah titik mu'tah dari titik kebenaran yang bersifat kasih sayang tadi. Yang tahu bahwa saya segala sesuatu itu datang dari Allah. Aku sebagai hanya perantara dan semuanya milikmu ya Allah. Maka ketika dia sadar itu, bukan karena aku, karenamu ya Allah. Itulah lillah tadi maknanya, lillahi ta'ala, karenamu ya Allah. Aku bisa kini karenamu ya Allah. Tapi aku mau tanya nih, kurang iman di sini, cuman mana ya? Perbuatan ya, misalnya contoh ya, kau berbuat jahat sama aku udah tahu. Kau berbuat apa aja sama aku yang membuat aku hancur, aku udah tahu. Terpisah kita. Aku udah timbul dendam kau, dan kapan kau akan sama aku? Udah jahat ya. Satu saat kita ketemu, ku balas itu. Salah ya. Kan udah jelas di situ. Ketika kau menetapi hati dendam tadi, siapa yang kau ikuti? Kan udah ada sistem ini kita bilang. Sistem mana mau kita ikuti ini? Ketika sistem kebenarannya hak tadi, ketika inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya ketika Allah berikan kelebihan sama kita itu supaya kita bisa membantu kepada orang lain. Salah satu contoh gini, kita diberikan Allah kemudahan rezeki tadi banyak. Tahu datang orang yang susah tadi minta tolong sama kita. Iya. Siapa yang menggerakkan itu? Ini kan menjadi ujian dari Allah. Kau berikan nggak kelebihan rezeki yang kau berikan? Walaupun orang itu pernah jolimin kita. Sekarang ini kan masalah dunia. Sekarang ketika kau bicara menjolimi, kan gitu kan? Itu kan ujian dari Allah pada dirimu. Itu jawabannya. Kan ujian itu. Bisa kan nggak menyikapinya itu? Ketika kau balikkan kepada Allah, sesungguhnya salah satu contoh, kita diberikan harta berlebih oleh Allah. Lalu seorang ini menipu sama kita. Iya kan? Datang dia menipu. Tertipu kita di situ. Kan gitu. Ini ujian bagi hati kita nih, menyikapinya. Bisa nggak kita melapangkan ini?
Kenapa? Sesungguhnya ini harta ini bukan punya aku. Ada juga harta orang lain di dalam hartaku. Karena kata Allah, di dalam rezekimu itu ada hak orang lain. Jangan kau bilang itu hak anak parkir miskin aja, ya ada hak orang lain kata Allah. Ketika dia ambil haknya itu pada dirimu dengan jalan jahat, kan? Itu hak dia, tapi jalannya jahat. Tapi sebagai ujian bagi diri kita, bisa nggak melapangkannya nih? Bisa nggak nilapang? Kalau kita ikuti hawa nafsu, dia akan condong untuk kemungkaran. Di sini masuklah iblis, di sini masuk setan. Tapi kalau kita ikuti innalillahi wa inna ilaihi raji'un, datang dari Allah, kembali kepada Allah. Datang rezeki, mungkin inilah hak dia ya Allah, mungkin dia meninggalkan kemungkaran yang diberikannya. Ketika kau lapangkan, inilah menjadi amal ibadahmu nanti di akhirat. Ini jadi amal ibadahmu di akhirat. Capek kau beribadah, sholat, tapi nggak jadi amal kayak mana? Tapi ketika kita ikhlaskan ini, kan dari kita bilang, ini kita cerita macam cerita, bukan cerita dongeng loh. Ketika aku bilang, ketika kau menghadap Allah tadi, aku ini miskin ya Allah, aku ini bodoh ya Allah, aku ini hina ya Allah, aku nggak ada hebatnya ya Allah, Engkau yang maha mulia. Sesungguhnya ketika kau berikan aku hebat, karena Engkau yang menghebatkan, menaikkan derajatku ya Allah. Ketika aku bisa punya harta ini, karena Engkau yang memudahkan harta ini ya Allah. Kalau kau ambil ini sekejap, selesai ya Allah. Ketika kau sadar itu, hartamu itu bukan punya kau dan bukan kau HI, maka itu ku bilang cerita ini bukan cerita hanya seperti kita menghadap Allah. Ujiannya di kehidupan. Di kehidupan ini ujiannya. Kehidupan yang nyata ini ujiannya. Bisa nggak kita melapangkannya? Bisa nggak kita membalikkan bahwa itu punya Allah, bukan punya aku? Ini kita cerita. Meninggal nanti yang kubawa cuman kain kapan. Tapi ketika kehidupan kau disuruh sikit aja harta kau, seakan-akan batok. Oh, ini punya aku. Di mana ini kajimu? Di mana hidupnya daripada imanmu? Meter aja tanah awak ini. Di mana? Sekarang. Istilahnya kajimu ini yang kau amalkan, dibilang amal soleh itu yang mana? Ketika dibilang seorang beramal itu tanpa ilmu maka amalnya tertolak. Satu hadis mengatakan, beramal tanpa ilmu, amal tertolak. Ilmu baru kau dapatkan, tapi tak kau jalankan, kayak mana nih? Ketika kita diberi Allah rezeki, kita tahu bahwasanya yang bukan milikku. Ketika kau bilang milikmu, salah nggak ilmu tadi jalannya? Berarti nggak betul ucapanmu dengan perbuatanmu, nggak betul, mana tuh? Allah sangat murka kepada orang yang pandai cakap tapi nggak sesuai dengan apa yang dikerjakan. Itulah dibilang orang munafik. Orang munafik itu tempatnya di neraka. Lain dia cakap, lain dikajinya, tapi perbuatannya lain. Ini kan kaji, beda. Sementara ujian daripada ilmu tadi, amal tadi, ilmu tadi adalah perbuatan kita di dunia ini. Ini aku buka-buka terang, ini lawat al-sobihahnya dari ini. Kalau kita mengakui kehadapan Tuhanku, kehadapan Tuhan kita tadi bahwasanya, aku ini dhaif ya Allah, aku lemah ya Allah, aku miskin ya Allah, betul-betul lah. Jangan hanya ucapanmu kata Allah. Oh, kau ucapanmu, tapi masih kau genggam. Hartamu itu masih kau genggam. Munafik kau kata Allah. Gimana? Neraka tempat kau. Pandai kau cakap, buat nggak bisa gimana?